waktunya Mas. Jadi untuk benefitnya itu kita sudah enggak ini ikut tugas akhir. Oh, gitu. Enak Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik di sini dengan saya Dewi Prasetyo dalam program podcast prestasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2021. Ya, program ini adalah salah satu program di mana lebih 2 EMA selaku lembaga kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Magelang mewadahi dari prestasi-prestasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus kita tercinta, teman-teman. Ya, ini wujud wadah dan juga wujud kebanggaan kita mendatangkan tamu-tamu yang spesial gitu ya. Ini ada 2 pria-pria tampan. Mantap ya. Ya, di sini nanti kurang lebih kita akan sharing-sharing lah tentang prestasi-prestasi apa yang mereka capai. Ya. Sebelum masuk ke sana teman-teman, kita akan berkenalan dulu dengan pemuda-pemuda ini. Spesial ini mahasiswa-mahasiswa pilihan terbaik gitu ya. Kita perkenalan dulu dari sebelah kanan saya. Siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Dimas Ciromangun. Saya dari program studi D3 Teknik Mesin Otomotif. Saya alhamdulillah masih S2. Untuk alamat saya, rumah saya di Sebawangan, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan. Kabupatennya di Magelang. Sawangan dari sini berapa menit, Mas? Kurang lebih 20 menit. 20 menit ya. Karena nggak terlalu atas. Oh, berarti nggak di negeri atas awan ya? Enggak. Ya, kalau Mas Dimas tadi semester 2 ya, saya nggak jauh-jauh amat ya. Masih rasa-rasanya masih sama lah ya. Oke, baik. Selanjutnya kita perkenalan dulu. Monggo, Mas. Perkenalkan nama saya Nova Ardana. Sama saya juga dari program studi D3 Teknik Mesin Otomotif semester 2 juga, satu kelas sama Mas Dimas. Untuk alamat saya itu asli kelahiran Kota Temanggung, yaitu Desa Bonjor, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung. Itu negeri atas awannya Temanggung. Oh, itu atasnya lagi ya? Iya, atasnya lagi. Oke. Biasalah. Ini atas awan semua ya, nanti bersayap ya. Oke, baik. Kita santai, nanti kita sharing-sharing juga di sini, teman-teman. Nah, ini kan kemarin udah ada pengumuman nih, PKM lolos ya kan. Adalah program kreativitas mahasiswa, di mana program ini adalah wadah teman-teman memberikan pikiran-pikiran yang kreatif, punya ide-ide yang inovatif ya kan. Nah, ini kita undang spesial buat mahasiswa-mahasiswa dan juga seluruh ya calon-calon mahasiswa, mungkin ini juga menjadi bagian yang penting juga, menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Magelang gitu ya. Ini kebanggaan sekali gitu ya. Oke, Mas Trio mau bahas dulu terkait PKM. Jauh mana sih teman-teman memahami terkait PKM itu? Baik, jadi kalau setahu kami ya, kami ini kebetulan baru pertama kali juga mengikuti yang namanya PKM. PKM atau program kreativitas mahasiswa merupakan sebuah program yang di situ yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. Jadi teman-teman silahkan setiap tahun itu ada kesempatan untuk kita mengembangkan ide, mengembangkan pikiran untuk kemajuan bangsa ini. Jadi itu PKM ini ditujukan untuk sebagai upaya kita dalam menemukan serta kita bisa juga mengembangkan ide kita untuk kemajuan bersama di masyarakat. Berarti PKM ini enggak pribadi ya, ada lingkup masyarakat ya. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi ya, mengabdi masyarakat ya. Teman-teman, iya, itu menjadi bagian terpenting dari peran kita sebagai mahasiswa di kampus kita tercinta seperti itu. Oke. Nah, kalau PKM itu kan ada jenis nih, macam-macam ya. Banyak sekali PKM. Kalau di dunia usaha ada PKM perusahaan atau gagasan. Nah, ini ada namanya PKMPI. Apa itu PKMPI? Apa? Kalau kan kita belajar di mesin ya, engineering. Nah,
kita ngambil di PKMPI itu kemajuan iptek, ilmu dan dunia permesinan. Jadi kita apa namanya, PKMP itu kemajuannya itu di bidang mesin. Jadi bagaimana kita melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat, lalu kita sebagai pelajar atau mahasiswa di bidang teknik itu menyelesaikan masalah-masalah terkait tentang kita bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Contohnya kayak yang sedang kita kerjakan ini, itu membuat mesin untuk solusi bagi masyarakat. Oke, kalau membuat mesin kan, jadi kalau dunia D3 ya, di mesin ya? Ya, mesin. Kayak kalau dunia mesin itu ya, kalau Mas Jo kan backgroundnya beda ya, di ekonomi. Ya lebih ke gimana caranya jual mesinnya ya. Itu ya. Oh iya, gitu ya. Oh siap. Oke, jadi itu ya mesin. Nah, kan tadi di masyarakat. Nah, itu masyarakatnya itu masyarakat desa atau personal atau gimana? Kemarin kita kan kan awalnya itu kita bingung, Mas, mau buat apa ya, masih belum ada gambaran. Waktu dosen ketika di kelas itu kan menerangkan tentang apa namanya, PKM. Nah, itu kita belum tahu apa yang mau kita kerjakan. Nah, ini kita lihat survei-survei apa yang ada di masyarakat, itu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke, ya berarti teman-teman, jadi ini ya mungkin juga kita ya sama ya, bahwa masyarakat adalah kebermanfaat kita ke masyarakat adalah tolak ukur kita ya, salah satu tolak ukur ya bagi mahasiswa. Nah itu ketika membuat mesinnya tentang apa? Itu kami kan sebenarnya pertama itu dari proses PKM ini kan ada survei, kemudian kami bentukkan kelompok, kemudian pembuatan proposal. Di dalam waktu-waktu survei itu, nah kami jalan-jalan ke desa-desa. Kami melihat ada bapak-bapak yang sedang menjemur, kemudian kami tanya, Pak ini apa Pak? Ini tondok bawang Mas. Nah, kebetulan di situ tondok bawang itu sangat laku dan banyak sekali diminati masyarakat. Tapi pada saat itu kebetulan kami juga pada saat musim hujan kan di situ juga bapaknya juga sekitarnya penjemurannya berapa hari Pak? Kalau panas terus ya 1 hari bisa kering, tetapi kalau tidak ya itu 2 sampai 3 hari. Jadi ketika tidak kering 1 hari itu kan otomatis produksinya itu akan menurun, Terhambat. jadi kami di situ membuat alat pengating pengganti matahari. Oven ya. Kalau bahasanya oven. Oh, ya. Berarti mengefektifkan ya, mengefisienkan ya, jadi membuat alat di mana tanpa harus ya, namanya cuaca kan kita nggak pernah tahu ya. Kadang ini bulan-bulan panas tapi ternyata hujan, ternyata panas, nggak jelas ya. Tapi teman-teman bisa ada satu pokok permasalahan di situ. Nah, dan itu dituangkan di dalam proposal sehingga muncul ide, kan ya? Iya. Nah, oke. Nah, terkait ini Mas, ketika teman-teman membuat ide itu, masalah itu, hal apa yang teman-teman putuskan ketika ini nih jadi peluang nih, kok bisa memutuskan itu? Itu kami belajarnya kok kami bisa menentukan sebuah itu karena permasalahan itu. Oh kok ternyata tondok itu tidak bisa kering, hanya bisa kering dengan matahari. Bagaimana supaya permasalahannya kan bisa produksi tetap lancar walaupun musim itu tidak selalu sama gitu. Walaupun musim hujan maupun panas itu produksi tetap lancar. Itu kita menanggulangi ketika musim hujan itu juga harus tetap lancar dengan sama dengan juga pengereng tapi beda ya dengan matahari dengan alat lain. Oke. Kan sekalian nah ini bicara soal PKM itu kan bicara soal proposal. Proposal. Oh iya. Teman-teman ada challenge ya? Ada rasa wah ini sebenarnya buat mesin sebenarnya yo ide, tapi ini proposal wah susah. Gimana itu? Kemarin pengalamannya kan?
kemarin itu kan jadi kita waktu penyusunan proposal setelah menemukan masalah di lapangan, kita itu dari teknik otomotif sendiri itu kita disediakan oleh ruangan. Disediakan ruangan, di situ kita bareng-bareng, ada beberapa tim, kita bareng-bareng menyusun apa namanya proposal itu. Jadi ketika kita nggak bisa, kita bisa saling sharing. Nah, alhamdulillahnya sekali saya dan teman-teman berterima kasih sama ini dosen-dosen pendamping yang sudah ini mendampingi ketika kita belum tahu harus ini gimana, ini ada masukan-masukan. Dan di situ juga enaknya Mas, kita dimanja Mas. Iya, gimana ya? Dimanja. Ketika kita waktu penyusunan proposal itu kita disediain oleh dosen. Itu wah, ini Mas kopinya. Kan enak Mas. Kopi ada jajan. Kopi. Jajan. Jadi Oh iya. enak. Gitu. Iya, pikirannya kan lancar ya. Iya, lancar. Anak indie bukan? Anak indie bukan? Gimana? Anak indie bukan? Kopi Waduh, senja. Bukan. Kopi senja. Penikmat senja. Oke, ya itu. Berarti gini ya. Tadi kan teman-teman ikut PKM itu kan tadi dibantu nih, bantu dari fakultas, dari dosen-dosen, dan pembimbing. Nah itu pasti kan ada benefitnya. Ketika teman-teman lolos ya, pasti kan ada benefitnya. Baik itu mungkin pribadi ya ataupun dari kampus. Kira-kira benefitnya apa? Kalau kemarin ketika kan kita waktu kuliah itu di perkuliahan itu kita di apa namanya didorong Mas, didorong bagaimana ayo kita ikut PKM karena itu sebagai wujud kita bisa mampu ini melaksanakan atau mewujudkan pikiran-pikiran yang kita punya Mas. Jadi untuk benefitnya itu kita sudah enggak ini ikut tugas akhir. Oh, Kan itu enak ya enggak? Kan salah satu apa namanya syarat kita lulus tugas akhir kan kita harus mencetuskan minimal satu terobosan atau untuk perkembangan iptek. Jadi gitu. Kan ketika kita ikut PKM kita sudah menyumbang. Jadi kita Otomatis? besok ya otomatis. nggak ada TA? Nggak ada TA. Tinggal ngajuin ini apa namanya yang PKM. Itu Nggak salah. ada TA loh. Kuliah 3 tahun nggak ada TA. Enak sekali ya kan. Oke, itu teman-teman. Jadi asik ya. Asik. PKM. Asik. Tahun berikutnya ikut lagi. Ikut lagi Mas. Kan udah TA ya. Oke, itu ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan disampaikan juga bermasyarakat. Nah, kasusnya itu ketika teman ke sana itu ada ketemu itu maksudnya produsennya itu sendiri yang buat selondok itu ya. Selondok itu kas Magelang ya? Atau Kasmagelang. kas Magelang. Yang panjang itu ya. Iya. Oke. Nah, Bulat-bulat. oh bulat-bulat. Bulat kan pondok kecil itu loh. Yang panjang itu apa ya? Itu serondok juga. Selondok. Tapi Yang kecil-kecil ini beda. kita Oh. Sukanya panjang. Oke. Nah itu maksudnya itu industri kecil, menengah atau perseorangan atau gimana? Mungkin udah gede, emang nggak ada alat. Kalau punya Pak Narto itu bisa dibilang ya sudah menengah. Kan Pak Narto nggak bekerja sendiri tapi sudah punya karyawan. Tapi untuk pengerjaannya itu masih manual. Jadi gorengnya terus jemurnya itu masih dengan manual panas matahari. Tapi apa namanya Pak Narto sudah punya karyawan. Jadi itu bisa dibilang menengah. Ya. Jadi ketika teman-teman buat teknologi itu terus kemudian digunakan otomatis peluang pendapatan juga meningkat ya karena kan Meningkat. Oke. Kalau ininya bicara soal teknologi tadi ya, ketika teman-teman di kuliah itu implementasinya apa sih ya, apa yang dipelajari, apakah ada kesinambungan gitu ya? Ada. baik untuk kebetulan sekali ya yang ini dari kami dosen bimbing kami itu yaitu Bapak Bagio Condro Purnomo yang selama ini dengan sabar membimbing kami sampai kami buat salah lagi salah. Nah jadi Bapak Bagio ini mengajar yang namanya termodinamika dan kemudian juga heat transfer. Nah, itu
itu tidak tahu. di lingkungan kimia biologi dan kimia. Oh. Nah, itu. Nah, untuk implementasi sesuai dengan ide-ide kami ini memang sangat berkaitan dengan itu. Karena kan itu kan kami itu tungkunya itu kami membuat apa namanya oven itu tidak dari listrik mas. Ini yang tapi menjadi dari sebuah, inovasi. ada menarik itu karena listrik. Tapi dari panas tungku gitu. Oh. Jadi ada oven kemudian ada pipa jadi tungku. Nah, tungku itu rasanya apa ya? Luang lah mas. Luang. Nah, itu ada alat yang namanya air exchanger itu yang nantinya dia menyerap udara panas kemudian udara panas yang bersih kemudian udara yang panas yang kotor dibuang. Jadi yang menjadi menarik itu kayak gitu. Ini merupakan juga salah satu yang namanya heat transfer, pindahan panas. Jadi panas itu pindah dari suhu tinggi ke rendah. Jadi sangat sekali berkesinambungan dengan kebetulan dengan dosen pembimbing kami yang juga mengajar tentang termodinamika kemudian Lebih menariknya itu kan tentunya di usaha Pak Narto itu kan juga ada proses penggorengan apa namanya apa kan ada proses penggorengan. Nah, terus itu kan jadi kita panasnya itu nggak cuma bakar terus terbuang tapi dari bekas penggorengan itu kan ada apinya mas, pakai tunggu api terus kan keluar itu proses pembuangannya ya panasnya terus di situ ditangkap ada pipa terus ditangkap oleh heat exchanger. Nah itu baru masuk ke ovennya. Oke. Oh. Jadi pertama efektif hemat listrik. Hemat listrik. Oke, saya memang kalau terkait apa tadi namanya? Heat exchanger. Iya, itu mungkin Mas Tio hal yang awam gitu ya. Tapi saya menangkapnya bahwa ini tuh pertama menghemat listrik, kedua inovasi, sesuatu yang ya itu tadi Hemat uang juga. Hemat yang pas. Iya kan pengeluarannya kan semakin sedikit ya kan ya. Oke, keren nih, keren. Nah, itu teman-teman ketika teman-teman besok saya paham dan saya yakin teman-teman mahasiswa itu udah orang-orang yang cerdas ya kan? Orang-orang yang punya inovatif, cuma tinggal momentum aja kan ya. Terus ya dipaksa ya mungkin awal-awal ya. Ada males-malesnya. Oh iya, ada males-malesnya. Itu lumrah, tapi ketika hari ini teman-teman ada momen manfaat, dapat pendanaan, dapat benefit kan, nggak ada TA, orang menagih ya kan? Kalau di teman-teman D3 mungkin itu ya, ataupun ketika S1 bisa istilahnya penyertaan skripsi, jadi nggak skripsi bukan berarti los, tapi istilahnya itu sudah ada ininya apa laporannya dari kemarin kan, tinggal dirumuskan kembali gitu kan. Itu dan auto A ya. auto A kan ya. Ya itu mungkin karena ini PKM ini kan yang menyeleksi proposal itu kan bukan dosen, ya bukan berarti merendahkan atau apa, tapi kan kualitas yang menyeleksi itu kan memang sudah para peneliti-peneliti yang sudah punya rekod kan ya. Ya kita lolos berarti kan kualitas proposal kita luar biasa kan gitu. Jadi ketika teman-teman lolos akan bisa di PIMNAS, kami doakan PIMNAS. Amin. Di PIMNAS itu tingkatan mewakili kampus kita nanti dari ada 10 ya, 10 mahasiswa proposal ya 10 proposal lah itu nanti diseleksi tingkat nasional, nanti ya semoga kita lolos semua 10-an, amin. Nanti kompetisi di tingkat nasional. Ketika kompetisi di tingkat nasional sudah hal yang luar biasa ya, dengan universitas yang lain, ada banyak ratusan universitas, teman-teman lolos gitu satunya. Kebanggaan ya, gak hanya kebanggaan pribadi tadi, tapi juga kebanggaan kampus kita tercinta, teman-teman. Oke, baik. Ini teman-teman bicara soal mungkin ada nggak tidak lanjutnya? Ya, maksudnya ketika teman sudah menciptakan mesin, ya. Terus teman-teman dari Pak Nartonya sendiri gimana responnya? Kemarin Pak Narto itu ya seneng lah, senang. Kan dari ketika dulunya dari manual, terus kita diajak kerjasama, terus tapi udah pakai teknologi, tentunya kan lebih enak dan lebih ini efisiensi juga.
tentunya sangat senang sekali dan tentunya siap membantu apapun yang kita butuhkan dari tempat dan dari Oke, berarti welcome banget ya. welcome. Ini ya, apa dari teman-teman buat mesin itu ya. Oke. Nah itu, nah ini pesan juga buat teman-teman ini secara pribadi lah ya, Ya. buat teman-teman dan juga ini enggak hanya teman-teman mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru ya. Kakak tingkat ini adalah orang-orang yang spesial. Pesannya gimana? Pesannya? Untuk teman-teman mahasiswa, tidak hanya mahasiswa otomotif ya, di mahasiswa lainnya maupun para calon mahasiswa segera daftar sebelumnya dulu. Oh, Wis, daftar uni mantap. mah. Supaya Betul. bisa kayak gini. Jadi saya berpesan kepada orang mahasiswa, silakan sebanyak-banyaknya menuangkan ide kreatif dan juga ide kreativitas. Saya kira semua mahasiswa itu punya ide kreatif dan ide kreatif, cuma kadang kita takut. Oh ya. Dan juga kita sering komunikasi dengan dosen dan juga nantinya ide itu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi untuk PKM itu tidak sekedar hanya ikut-ikutan, tapi kita ada kontribusi yang nantinya untuk masyarakat. Nah, katanya kita agent of change, Wis, mantap. perubahan, gerakan perubahan. Maka tujuan kita itu harus juga merubah dan punya gerakan perubahan di masyarakat. Oke, itu ya, innovation itu ya. Ya. Merubah tentu hal yang baik kan ya. Jadi, kalau pesannya nih, dengan pesan Mas sudah memberikan pesannya. Nah, selanjutnya terkait kesannya gimana Mas Ada? Untuk kesannya yang pertama pasti sangat bahagia, Mas. Oh, bahagia. Karena PKM ini tentunya sebuah ajang bergengsi Mas di kalangan mahasiswa. Soalnya ini bukan bisa dibilang ajang yang cukup besar yang mana kita didanai oleh negara, Mas. Kan itu sebuah kebanggaan bagi mahasiswa sendiri juga. Itu kami sangat bahagia dan sangat awalnya tidak menyangka Mas kita bisa lolos, karena tidak semuanya dari teman-teman itu bisa lolos. Kita lolos itu sangat bahagialah, sangat bahagia dan sungguh pengalaman yang sangat luar biasa Mas. Pengalaman ya, nah, itu yang penting juga. Untuk pengalaman bagi mahasiswa, kuliah 4 tahun atau 3 tahun ya kalau di 3 ya. Tapi kalau pengalamannya bisa untuk seumur hidup besok hari kan, wah itu kan bermanfaat buat masyarakat. Kapan lagi kan? Kita mulai. Jadi sebelum teman ikut PKM, ingat daftar aja dulu ya. Daftar dulu di Unima ya, untuk ikut bisa menjadi bagian dari bagian abseng dan juga bagian dari mengabdi di masyarakat. Oke, terima kasih kepada Mas Dimas Sada. Ini tentu obrolan kita ini apa ya, pendek tapi berbobot ya. Tapi semoga bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman. Stay tune di podcast prestasi mahasiswa 5. Banyak akan kita datangkan mahasiswa prestasi. Tentu tidak hanya PKMPI ya, banyak PKM jenis yang lain banyak. Ada program komisi debat mahasiswa, ada banyak sekali. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Saya selaku moderator terima kasih dan juga stay tune di podcast prestasi mahasiswa tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Magelang. Mahasiswa Jaya.